Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan kontekstual Bible reading pada pagi ini. Kita masuk di Imamat pasal yang keempat, ya, ayat 1 sampai 35. Monggo silakan. Imamat pasal 4. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu dan membawanya di rantai pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan menyaksikan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, depan tabir pengikat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dari semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah perbakaran dan di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban menghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan, imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja, itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih kurban bakaran di hadapan Tuhan,
Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu, dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Ya, terima kasih. Kemarin kita sudah melihat tentang korban bakaran, korban keselamatan, ya, dan hari ini kita akan belajar tentang korban untuk penghapus dosa. Ya, jadi kadang kita berpikir kenapa harus melakukan korban gitu ya, apa maksudnya? Jadi korban itu mencerminkan tentang iman dan ketaatan ya. Jadi bagi pembawa korban itu dia memiliki iman dan ketaatan untuk melakukan korban, dan Allah menerima korban itu sebagai simbol iman yang menghasilkan pemurnian, pendamaian tadi. Jadi bukan kalau setelah melakukan korban terus orangnya santai-santai gitu ya. Jadi korban ini merupakan tindakan merendahkan diri yang penuh pertobatan di hadapan Allah. Jadi korban ini sebagai simbol satu pertobatan untuk merendahkan diri mohon pengampunan ya. Kalau contohnya ya si Daud ya, ketika dia bersalah ya bukan memberikan korban terus berdiam diri, tetapi dia merendahkan diri sampai berpuasa dan seterusnya. Nah, ini tentang korban. Nah, dari bagian ini kita melihat ada empat bagian tentang bersalah ini ya. Jadi yang pertama ada imam yang diurapi di ayat 2-12. Kemudian ada segenap umat ya, jemaah yang kadang tidak menyadari ini dosa berjamaah ya. Di ayat 13-21. Kemudian korban pemuka ya, korban pemuka seorang ya, jadi ini masalah pribadi seorang diatur di ayat 22-26. Kemudian juga ada rakyat jelata ya, ini pribadi ya. Ada seorang rakyat, seorang pemuka, segenap umat, ada imam yang diurapi. Nah, untuk yang imam yang diurapi, ternyata di sini kita melihat ini ada dampaknya karena imam itu sebagai pemuka. Jadi ketika imam yang melakukan kesalahan dikatakan di sini
jikalau imam ya yang melakukan kesalahan, maka sehingga bangsa turut bersalah ya kalau imamnya salah, menyimpang ya secara otomatis gitu ya, karena waktu itu umat ini ngikuti imam ya mereka ikut bersalah. Nah, apa yang harus dilakukan untuk imam ini? Korbannya lumayan ya, itu seekor lembu jantan, lembu jantan muda yang tidak bercela. Nah, bagaimana cara pengorbanannya? Jadi harus dibawa lembu itu ke dalam kemah pertemuan ya. Kemudian ini polanya sama ya. Jadi nanti yang pertama tadi imam ini dengan lembu jantan muda yang tidak bercela. Ya, kemudian yang kedua ya saya singkatkan aja untuk umat. Ya, kalau umat ini juga berjamaah, jadi korbannya juga cukup besar, yaitu lembu jantan muda. Nah, kemudian kalau seorang pemuka ini yang dikorbankan adalah seekor ya, karena satu orang agak kecil ini kambing jantan yang tidak bercela. Kemudian kalau itu rakyat ya, seorang rakyat dia kambing, bisa kambing atau domba betina ya yang tidak bercela. Sekarang untuk pelaksanaan korban itu sama ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana korban itu harus dibawa ya ke dalam kemah pertemuan. Kemudian tangan orang yang mengorbankan itu ya, kalau pribadi ya tangan pribadi, kalau itu berjamaah berarti imam ya, maka diletakkan di atas korban. Sementara korban itu kemudian disembelih ya di hadapan Tuhan. Ini pelaksanaannya. Nah, ada bagian-bagian yang di sini sudah dipisahkan. Saya melihat ada 3 bagian yang penting. Yang pertama darah. Imam ini akan mencelupkan ya tangannya ke dalam darah. Ini dalam posisi di kemah pertemuan ya. Maka setelah dia mencelupkan jarinya ke darah itu, maka dia akan percikan darah ini ke dalam kepada tabir ya, tabir penyekat tempat kudus ya. Ini dipercikan ke sana. Setelah tempat ini kemudian dia akan membubuhkan ke dalam tanduk-tanduk mezbah. Nah, setelah tanduk mezbah kemudian sisanya akan dicurahkan di bawah mezbah korban. Jadi darah ini melambangkan nyawa ya, kehidupan. Maka untuk pendamaian ini dia dipercikkan di dalam penyekat ya, tempat kudus dan maha kudus gitu ya. Jadi diharapkan tentunya ini akan mengadakan pendamaian, memulihkan hubungan dengan Allah di dalam ya, ini gambarannya kan tempat kudus itu di kemah pertemuan dan tempat maha kudus. Nah, bagian berikutnya adalah jeroan ya. Jeroan di sini apa aja kita bisa lihat di sini, segala lemak ya, segala lemak, kemudian lemak yang menyelubungi isi perut ya, jadi ada ginjal macam-macam di situ, itu dikatakan itu milik Tuhan gitu ya. Ya, digambarkan itu adalah kehidupan ya, kehidupan manusia, jeroannya itu dibakar ya. Maksud ini ada dipisahkan dari buah pinggang dan seterusnya ya. Jadi itu dibakar semuanya. Kemudian untuk bagian yang ketiga yaitu kulit ya. Oh, tadi jeroannya sudah harus dibakar semua. Kemudian ada kulit lembu, kulit dan segala daging ya, kepala, betis, isi perut dan kotoran. Ini tidak di dalam kemah pertemuan, tapi ini dibawa keluar. Jadi dibawa keluar perkemahan ya, dan ke tempat pembuangan abu, di sana dibakar habis gitu ya. Ini bagian yang ketiga. Nah, biasanya kalau yang untuk hal yang lain kadang daging macam-macam ini untuk imam gitu ya. Tapi untuk yang lemak-lemak itu untuk Tuhan, konsepnya demikian. Nah, semuanya sudah diselesaikan, akhirnya dibakar semuanya. Jadi baik untuk imam, untuk umat, untuk pemuka,
untuk rakyat jelata. Nah, ini semuanya polanya sama, hanya besar korbannya yang berbeda. Nah, apa yang bisa kita lihat dari bagian ini? Jadi amanat teksnya bahwa ya Allah itu kudus, untuk setiap pelanggaran dan dosa harus diselesaikan ya dengan korban pendamaian. Kita melihat di dalam Yesaya 59 1 dan 2, tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang jadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosa. Jadi untuk pemulihan harus dipulihkan. Kalau tetap tinggal dalam dosa, ya apapun doanya tentunya akan tidak dijawab, bahkan dikatakan di situ Allah bersembunyi. Nah, yang kedua, kembali diingatkan di sini bahwa korban mencerminkan iman dan ketaatan pembawa korban, dan Allah menerima korban sebagai simbol iman yang menghasilkan pemurnian. Jadi korban merupakan tindakan merendahkan diri yang penuh pertobatan ya di hadapan Allah. Nah, korban DPL itu bersifat sementara dan itu dilakukan berulang-ulang dan tidak sempurna. Ini menjadi satu gambaran ke PB nanti bahwa korban yang sempurna itu hanya ada di dalam Mesias ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, aplikasi praktisnya, apakah saudara dan saya telah memperoleh pendamaian melalui korban sempurna di dalam Yesus? Nah, yang kedua, apakah saudara dan saya telah bertekun untuk menolong? Karena banyak orang yang tidak tahu bagaimana orang lain juga menemukan pendamaian sejati itu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita nyanyikan lagu Lama Ada Kuasa Dalam Darahnya, darah anak domba Allah. Biarlah kita terus mengingat Yesus anak domba Allah yang menebus dosa-dosa kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Biarlah kita terus bersyukur kalau dosa-dosa kita masing-masing sudah ditebus darah anak domba Allah dalam Yesus Kristus. Kita terus mengucap syukur bahwa umat Tuhan yang sudah ditebus boleh terus menyembah Dia. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami terus mengucap syukur pada Yesus Kristus
yang menjadi penebus dosa kami. Tuhan, terima kasih kalau darah Yesus menyucikan, menyembuhkan, menebus dosa-dosaku, dan kau putus ada menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang sudah diampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.